Jadi acara ini diselenggarakan oleh Densap. Nah, Densap ini merupakan suatu digital corporation dalam bidang pendidikan. Nah, Densap ini dibentuk pada tanggal 18 Agustus tahun 2020. Nah, Densap ini menyediakan akses online untuk pendidikan yang melatih soft skill dan hard skill seperti itu. Nah, untuk Dance Up itu sendiri, oke, dan untuk Dance Up itu sendiri sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2020. Lalu untuk ini untuk CEO Dance Up yaitu Vida. Lalu untuk goals company kita itu yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kualitas teknologi pendidikan di Indonesia, lalu untuk membuat kelas dan program kompetisi untuk melatih hard skill dan soft skill dan juga untuk open dan expand job vacancy-nya. Lalu untuk programnya kita itu ada international webinar, ada national webinar, terus eksklusif webinar per SKP, terus ada mini kelas basic dentistry, translate journal dan dental book, lalu ada UKMP 2DG kelas dan tryout, terus ada TOEFL kelas dan tryout, lalu ada webinar dan meeting medical competition dance up. Nah, ini untuk anggota dance up-nya. Oke, ini untuk kontak kita. Mungkin kalau ingin menghubungi kita bisa lewat website, IG, atau FB seperti itu. Sekian. Oke, kita lanjut aja yuk. Perkenalan dulu nih untuk kelas kedokteran gigi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Itu akan disampaikan oleh Kak Niar. Halo Kak Niar. Gimana nih Kak Niar? Udah siap belum? Halo, selamat pagi semuanya, teman-teman. Selamat pagi, Kak Niar. Ya Kak, kita bisa langsung mulai nih Kak kelasnya. Oke, boleh langsung dimulai ya. Iya Kak. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah Kak Niar. Oke, ini kelihatan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu teman-teman ya, hari Minggu-Minggu malah belajar gitu. Jadi hari ini seperti yang mungkin teman-teman udah tahu ya dari Instagram, mungkin ya dari media sosialnya Dance Up, hari ini saya Askia Asri Rahmaniar ya biasanya dipanggil Niar, mau ngajak teman-teman semuanya sharing. Sorry, Aulia minta tolong di dulu. Oke, tak lanjutin ya. Oke, tak lanjutin ya. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing tentang hipersensitivitas ya. Karena hari ini kita mau sharing tujuannya karena saya yakin juga teman-teman di sini juga mungkin udah tahu materinya tentang hipersensitivitas sudah pernah dapat mungkin di preklinik atau mungkin yang teman-teman preklinik juga udah pernah dapat gitu ya. Jadi hari ini kita mau review sedikit aja gitu. Oke, hipersensitivitas itu apa? Pasti udah pada tahu ya. Hipersensitivitas itu terjadi ketika ada respon imun adaptif yang dia itu tidak tepat atau berlebihan ya, teman-teman. Tidak tepat atau berlebihan. Jadi dia bisa mengakibatkan kerusakan jaringan atau respon-respon merugikan lainnya pada hostnya gitu. Jadi kita tahu kan ya imun itu tujuannya buat melindungi tubuh kita gitu. Tapi kan ya segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik ya. Jadi kalau misalkan imunnya istilahnya overprotective terus dia
lepaskan tidak pada tempatnya, itu dia bisa berakibat fatal gitu justru. Nah, sebelum masuk ke hipersensitivitas sendiri, review dulu ya tentang respon imun. Jadi kan ini kan ada nih respon imun adaptif. Kita review dulu tentang respon imun. Jadi teman-teman mungkin ada yang tahu respon imun ada berapa ini klasifikasinya? 3 apa 4? 3 apa 4? Iya, cuma 2 ya, bukan 3, bukan 4. Jadi ada 2, itu innate immunity sama adaptive immunity. Bedanya apa? Kalau innate immunity ini dia yang pertama kali merespon ketika ada sesuatu yang dianggap berbahaya sama tubuh kita. Bisa jadi foreign bodies, bisa jadi injury ya, atau patogen apapun. Jadi dia segera merespon gitu. Dia macam-macamnya ada sel-sel ini ya, ada scavenger cell atau fagosit, terus bisa berupa enzim dan protein, dan juga ada natural killer gitu. Sedangkan kalau yang adaptif ini, dia ini spesifik gitu. Misalkan ada antigen A, dia dilawan pakai A, antigen B dilawan pakai B gitu. Dia spesifik. Sel-selnya ada sel B, ada antibody, ada sel T gitu ya. Nah, dia ini tugasnya taking over. Kalau yang innate ini nggak berhasil, dia take over gitu. Dan dia ini spesifik, tapi lambat. Maksudnya dia nggak bisa langsung merespon. Bukan yang pertama merespon gitu. Karena dia perlu waktu dulu untuk mempelajari, oh antigen A ini baiknya tak lawan pakai A biar langsung hilang gitu. Sedangkan kalau yang innate immunity ini, dia responnya cepat tapi nggak spesifik. Ada antigen A ya dimakan, antigen B ya dimakan, pokoknya responnya semua yang berbahaya dimakan. Dia cuma bisa makan doang. Kasarnya gitu, cuma bisa makan doang. Jadi kemampuannya terbatas gitu. Sedangkan adaptive immunity ini dia meskipun lebih lama, tapi dia lebih tepat, lebih akurat, jadi lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Nah, terus hipersensitivitas, sekarang kita masuk ke hipersensitivitas karena seperti yang di awal tadi ya, hipersensitivitas kan hubungannya sama imun yang berlebihan. Gitu. Hipersensitivitas itu ada berapa tipe, teman-teman? 3 apa 4? Kalau ini beneran pilihannya 3 apa 4? Ada 4 ya, jadi hipersensitivitas ada tipe 1, 2, 3, sama 4 gitu. Kalau misalkan eh, aku ngomongnya kecepatan boleh di chat aja ya, Kak, jangan cepet-cepet gitu. Nanti tak pelan-pelan. Nah, jadi tipe 1 ini dia IgE mediated hypersensitivitas ya. Jadi dimediasi oleh IgE ini. Ini kuncinya tipe 1. Dan dia kuncinya lagi adalah immediate. Jadi segera, responnya itu langsung cepet gitu. Dan orang-orang tuh biasanya kenalnya disebut sebagai reaksi alergi gitu. Alergi ini ternyata berasal dari 2 kata ya, alos sama ergon. Alos artinya other, ergon artinya reactivity gitu. Jadi kalau dijabarkan ya alergi itu reaktivitas terhadap benda-benda asing dari luar tubuh. Bisa apa aja, macam-macam, makanan, debu, jamur, ya, serbuk bunga, obat, lateks. Ada banyak sekali etiologinya. Nah, ini etiologinya hipersensitivitas tipe 1 gitu. Mungkin yang sering-sering ditemuin ya makanan, mungkin alergi kacang, alergi seafood ya. Kalau kita sebagai mahasiswa kedokteran gigi, mungkin ketemunya ya alergi obat kayak penisilin, terus alergi anestesi lokal gitu ya, yang mungkin sering ditemuin itu. Gitu. Nah, terus kenapa sih bisa muncul si hipersensitivitas tipe 1 ini gitu. Ceritanya ketika alergen itu ada yang masuk pertama kali ya. Kita kan tadi udah review dikit ya, alergen misalkan kacang ya, ini anggap aja ini kacang ya. Kacang dimakan, kan ketemunya pertama kali sama yang innate dulu kan. Jadi dia nggak bisa spesifik langsung dikenali, oh ini berbahaya gitu, nggak bisa. Kacang ini ketika masuk pertama kali, tubuhnya kan belum kenal. Jadi dia harus kenalan dulu gitu. Kenalannya gimana? Jadi kacang ini nanti dibawa sama APC.
namanya antigen presenting cell. Nah, APC ini kayak jembatannya antara yang innate sama yang adaptif respon imun tadi gitu. Yang termasuk APC ini apa? Banyak macam-macamnya. Salah satunya ada makrofag. Terus ada lagi sel-sel dendritik gitu. Nanti mungkin detailnya nanti bisa ditambahin lagi ya, dibaca lagi gitu. Intinya kacang ini nanti dibawa sama APC. Pas pertama kali masuk itu, habis pertama kali masuk, dibawa sama APC, dikenalkan ke ini, T helper namanya, sel T helper. Terus kenapa dia namanya naif? Jadi naif T helper ini sebutannya juga TH0 ya, teman-teman. 0 itu dalam arti dia di sini sudah mature sebenarnya, dia udah siap bekerja tapi masih gabut gitu karena dia nggak punya kerjaan gitu loh. Nah, begitu ada APC yang kenalin kacang ini, dia jadi punya kerjaan gitu. Dikasih kerjaan sama APC ini. Ini ada kacang bahaya, kamu waktunya kerja gitu. Akhirnya TH0 ini dia kan udah kenal, oh ini ada kacang, aku waktunya bekerja. Dia akan berubah jadi TH2 gitu. Sebenarnya berubahnya jadi banyak sih, macam-macam, ada TH1, TH2 dan lain sebagainya, tapi yang berperan di tipe 1 ini TH2 gitu. Terus kan namanya aja T helper ya. Jadi T helper ini dia tugasnya ya membantu sel-sel imun lain gitu, dia nggak bisa nyerang langsung gitu. Bisanya bantu dengan apa? Melepaskan sitokin-sitokin, contohnya ini IL-4. Nah, akhirnya TH2 ini ngajak sel-sel imun yang lain, termasuk sel B gitu. Sel B ini ngapain tugasnya? Akhirnya dia terstimulasi untuk melepaskan IgE yang spesifik terhadap alergen tersebut gitu. Jadi IgE-nya itu spesifik buat kacang, ya. Ini spesifik buat kacang. Buat yang lain dia nggak kenal. Kenalnya cuma sama kacang. Proses ini itu disebutnya sensitisasi. Jadi pertama kali antigen itu masuk sampai dikenalin itu namanya sensitisasi. Gitu. Panjang ya ternyata. Oke, lanjut wih gambar opo iki Kak gitu ya. Ini sebenarnya cuman visualisasi aja dari yang tadi tak ceritakan itu. Jadi ya ini kacang ya, alergen kacang ini yang hijau-hijau ini kacang. Tadi kan sel B kan dia melepaskan IgE ya. Ke sini dia melepaskan IgE, melepaskan IgE ini alergen spesifik ya, yang khusus buat kacang. Ya, tadi yang cuman kenal sama kacang itu. Terus apa yang dilakukan sama IgE ini? IgE ini dia nempel ke permukaan sel mas namanya. Di permukaannya sel mas ini dia memang punya reseptor yang buat menerima IgE ini namanya FC reseptor ini. Dia nempel di permukaannya, jadi nanti ketika ada kacang masuk untuk kedua kalinya dan seterusnya, ini ada kacang masuk lagi, langsung akan dikenali sama IgE ini. Jadi ketika ada kacang nempel di permukaan IgE-nya itu, sel mas ini akan langsung bereaksi dengan melakukan degranulasi namanya. Jadi isinya tuh keluar semua. Akhirnya terjadilah reaksi hipersensitivitas tipe 1. Efeknya kemana-mana, ke ini smooth muscle cell, ke pembuluh darah ya, ini pokoknya macam-macam ini. Nah ini, jadi kacang itu dia kalau nempel sampai menyebabkan reaksi hipersensitivitas itu dia nggak bisa nempel di satu IgE doang. Jadi dia namanya crosslink. Crosslink itu dia nempelnya di minimal 2 gini. Jadi di tengah-tengahnya gini emang. Gitu. Nah, IgE ini kan dia nempel di permukaannya sel ya, jadi disebutnya cytotropic antibody. Gitu. Nah, reaksi tipe 1 ini dia akan biasanya diperparah juga karena ini setelah degranulasi ini dia akan ngundang sel-sel macam-macam yang lain, deplatelet, neutrofil, eosinofil gitu. Jadi makin parah lah reaksinya si hipersensitivitas ini gitu. Terus setelah terjadi degranulasi itu tadi akhirnya lepas mediator-mediator ya teman-teman. Ini kan mungkin tahu ya mediator inflamasi kan banyak ya macam-macamnya. Yang dominan adalah ini histamin, leukotrien, prostaglandin, bradikinin. Yang pasti sih histamin ini ya primary-nya gitu.
Efeknya apa? Ini meningkatkan permeabilitas vaskular, kontraksi otot halus, otot polos, ya. Terus yang lain-lain, kenapa kok hipersensitivitas tipe 1 kok ada seseknya? Biasanya kan orang sesek kayak asma gitu ya. Kontraksi ini dari otot-otot polos di pernafasan gitu ya, di bronkus, di paru-paru dan lain sebagainya gitu. Akhirnya muncullah tanda-tanda klinis tipe 1 seperti ini, macam-macam. Efeknya macam-macam. Kalau di kulit ya urtikaria, eksim ya, terus konjungtivitis, ke hidung juga dia eh, mengeluarkan ingus gitu ya, macam-macam. Sesek juga kayak asma gitu. Nah, diagnosisnya tentu saja dari klinisnya ya, karena hipersensitivitas tipe 1 ini kan cepat sekali reaksinya, immediate. Jadi ketika ada habis berkontak dengan sesuatu, terus dia langsung tiba-tiba mengeluarkan reaksi, oh pasti ini tipe 1 gitu. Cuman untuk mengetahui pastinya, alergennya apa, dan lain sebagainya itu bisa pakai skin prick atau intradermal test, atau bisa juga periksa darah ya, darah lengkap, terus periksa total IgE, sama spesifik IgE antibody gitu. Tata laksananya apa? Ya kalau misalkan dia berupa shock anafilaktik ya seperti yang kita tahu mungkin ya first rescue-nya adalah injeksi epinefrin gitu ya. Terus bisa juga simptomatiknya lewat pemberian obat antihistamin. Dan kalau misalkan alerginya itu terus-menerus, dia bisa terapi hiposensitisasi namanya. Jadi kayak diterapi gitu, imunoterapi ya. Yang ini ternyata sudah terbukti berhasil juga buat alergen tertentu terhadap serangga sama pollens gitu. Ya, hipersensitivitas tipe 1 sudah selesai. Lumayan panjang. Lanjut ke yang tipe 2 ya. Masih kuat ya, teman-teman ya. Kuat lah ya. Nah, tipe 2 ini dia melibatkan penghancuran sel yang dimediasi sama antibodi. Dia dikenal sebagai reaksi sitotoksik gitu. Kuncinya tipe 2 ini nih, sitotoksik. Terus dia dimediasi sama IgG sama IgM gitu. Kalau tadi yang pertama kan IgE ya, yang tipe 2 ini IgG sama IgM. Yang dia nempel pada permukaan sel dan menyebabkan kehancuran pada sel tersebut gitu. Nah, ini tipe 2 ini dia dibagi lagi jadi 2A dan 2B. Ada yang mengklasifikasikan lagi jadi 2A sama 2B. Nah, kalau 2A itu dia reaksinya itu sitolitik dari sel yang ditargetkan gitu. Mekanismenya gimana? Jadi yang pertama, complement dependent cytotoxicity. Jadi ketika ada sel, ya ini sel nganggur gitu ya, sel nganggur, misalkan sebut aja sel epitel gitu ya, epitel gabut gitu. Tiba-tiba ada antigen, ini yang merah-merah ini antigen. Terus antigen ini akan didatangi sama IgG atau IgM itu, sehingga mengaktifasi yang namanya sistem komplement gitu. Akhirnya sistem komplement ini membentuk channel, bikin bolong-bolong di permukaan sel ini, akhirnya selnya lisis gitu, selnya hancur. Oh ya, untuk semua tipe hipersensitivitas ini adalah dia paparan kedua dan selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi sensitisasinya, proses sensitisasinya itu sama semuanya kayak yang tipe 1 tadi. Jadi datang itu dia nggak mungkin langsung dikenali sama IgG. Pasti ketemunya sama yang init dulu, dikenalkan sama APC dulu dan lain sebagainya gitu. Nah pas datang kedua kali ini baru ini dikenali sama IgG sama IgM ini gitu. Ini mekanisme yang pertama, complement dependent cytotoxicity. Jadi tergantung dari aktivasi sistem komplement ini. Ketika dia teraktivasi, dia menyebabkan sel-selnya ini bolong-bolong. Otomatis isi dari selnya ya, konten dari selnya kan pasti keluar, selnya lisis, hancur. Mekanisme yang kedua itu antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Ya Allah, panjang. Intinya adalah sebenarnya ini sama, ada sel gabut ya, sel epitel gabut ini dia ketempelan antigen.
nanti IgG-nya akan nempel di antigen tersebut. Tapi bedanya instead of menyebabkan kerusakan secara langsung, dia mengundang si natural killer cell ini. Jadi IgG ini mengundang natural killer. Nah, natural killer ini yang melepaskan granul-granul yang dia mengandung perforin. Jadi menyebabkan perforasi. Jadi sebenarnya sama bikin bolong-bolong di sini, cuman yang ini ngajak NK dulu. Yang ini kan langsung, yang ini ngajak NK dulu gitu. Nah, yang ketiga itu dengan menginisiasi fagositosis. Caranya gimana ya? Sama, ini ada sel gabut, ketempelan antigen di permukaannya, didatengin IgG atau IgM, cuman dia ngundangnya adalah fagosit gitu. Jadi dia lisisnya lewat fagositosis gitu. Jadi ada 3 ya. Karena komplement dia jadi bolong-bolong. Karena yang kedua karena natural killer melepaskan perforin dia jadi bolong-bolong. Yang ketiga adalah dengan ngajak fagosit gitu. Ini yang 2A ya. Nah, ini perikatan dengan makrofag. Terus yang 2B, ya tadi kan ada 2 ya, 2A sama 2B. Sedangkan tipe 2B ini dia menyebabkan autoantibodi dari sel itu sendiri, yang dia secara langsung bisa merangsang sel itu untuk menciptakan keadaan patogenik atau dia langsung berfungsi secara abnormal. Gitu. Contohnya apa? Contohnya pada orang-orang dengan Graves' disease ini. Jadi hormon tiroid itu kalau kondisi normal itu kan dia produksinya itu diatur oleh kadar hormon tiroid dalam darah ya. Jadi kayak harus ada yang berikatan dulu, gitu-gitu. Nah, ternyata kalau di tipe 2B ini ada antibodi yang dia berikatan dengan reseptornya tirotropin. Jadi antibodi ini tuh seolah-olah menyuruh si tiroid ini untuk memproduksi tiroid. Padahal sebenarnya di tubuh itu belum butuh gitu. Jadi dia bikin sel-sel epitel tiroid ini jadi berfungsi abnormal gitu. Belum waktunya produksi dia udah produksi kayak gitu. Ini contohnya. Nah, ini contohnya autoimun ya. Ada anemia hemolitik, trombositopenia purpura, terus Graves' disease yang tadi itu, terus reaksi terhadap transfusi, dan kalau di kedokteran gigi mungkin yang kita agak familiar itu ini ya, pemphigus vulgaris gitu. Kalau teman-teman udah pernah dapet ilmu penyakit mulut, contohnya kayak gini ya klinisnya pemphigus. Atau penyakit-penyakit kayak miastenia gravis gitu. Dia kan neuromuskular ya, penyakit neuromuskular. Jadi hubungan antara nervus ke muskulus ini tuh harusnya kan ada reseptornya ini ya. Tapi reseptornya ini diblok sama Ig ya. Ini antibodiesnya ini diblok akhirnya tidak bekerja secara maksimal si otot itu gitu. Jadi ini penyakit-penyakit autoimun ya. Nah, diagnosisnya dari mana? Dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik yang tergantung penyakitnya gitu. Kalau dari kedokteran gigi ada pemphigus ya, diagnosisnya ya pasti dari klinis gitu, dilihat ada bula dan lain sebagainya. Terus biasanya ada riwayat transfusi darah berulang ini. Terus secara klinis itu mungkin ada gangguan perdarahan, ada jaundice ya, kuning gitu. Atau pada miastenia gravis itu biasanya ada kelemahan otot. Jadi keterbatasan aktivitas, sulit makan, mengunyah, dan lain-lain. Gitu. Penunjangnya bisa pakai pemeriksaan darah lengkap sama deteksi autoantibody ya, pemeriksaan kandungan IgG sama IgM. Dan tata laksananya kalau misalkan karena obat ya dihentikan obatnya. Terus kalau tadi penyakit yang di tiroid itu tadi dia bisa dikasih obat yang khusus buat anti tiroid atau juga pada beberapa kasus itu bisa dikasih obat imunosupresan yang golongan kortikosteroid gitu. Wah, panjang, masih separuh. Kuat ya. Lanjut ya, tipe 3 ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa langsung chat aja, nggak apa-apa teman-teman. Nanti daripada lupa gitu kalau sampai habis baru nanya. Oke, tipe 3 ini dia disebut ini
kuncinya ada di sini, kompleks imun. Jadi dia pembentukan agregat antigen antibodi. Ya, gimana maksudnya agregat antigen antibodi, Kak? Nah, ini kita kasih perbedaan dulu sama tipe 2 tadi ya. Tipe 2 tadi ada sel gabut ya. Antigennya nempel di permukaannya ya, teman-teman. Antigennya nempel di permukaan sel-sel gabut ini. Sedangkan kalau tipe 3 itu, nah ini bukan sel. Ini maksudnya aku bikin pembuluh darah. Ini pembuluh darah ya maksudnya. Ini bukan sel, ini pembuluh darah. Kalau tipe 3 itu, antigennya itu bebas ada di sirkulasi darah gitu. Jadi dia nggak nempel ke permukaan sel, nggak nempel di mana-mana, dia bebas saja. Dia antigen bebas gitu di dalam pembuluh darah gitu. Agregat itu mengendap di berbagai jaringan seperti kulit, sendi pembuluh darah atau glomeruli dan memicu jalur komplement. Gimana maksudnya jalur komplement? Nah, ini. Jadi ketika ada antigen di sirkulasi darah, ini yang merah-merah ini antigen. Dia kan antigen ini berenang-renang dengan bebas ya di pembuluh darah. Jadi dia memicu sel B, lagi-lagi sel B untuk melepaskan IG gitu. Sama seperti tipe 2, tipe 3 ini juga dimediasi sama IgG sama IgM. Ya. Akhirnya sel B ini kan melepaskan IgG atau IgM ini untuk berikatan sama antigen ini, antigen yang berenang-renang bebas ini gitu. Akhirnya terbentuk kompleks imun antara antigen sama free immunoglobulin. Jadi sama-sama berenang-berenang bebas, terus mereka bergabung gitu. Terus imun kompleks ini kan nanti dia akan terdeposit gitu. Tadi kan ada ya ini agregat ya mengendap gitu, terdeposit di dalam pembuluh darah gitu ya di endotel. Akhirnya dia menyebabkan rekrutmen dari sel-sel imun yang lain gitu. Akhirnya ngumpullah sel-sel imun di situ. Yang terjadi apa? Inflamasi, guys, gitu. Kalau kebanyakan sel imun di situ ngumpul kan, dia akhirnya terjadi inflamasi gitu. Inflamasi lokal ya. Jadi intinya dia lo ketutupan. Intinya dia ini ya, formasi dari kompleks imun itu dulu, pembentukan kompleks imun itu dulu, akhirnya memicu deposisi, ya, ngumpul, akhirnya memicu inflammatory reaction. Intinya gitu kalau tipe 3 ini. Contohnya gimana? Contohnya penyakit-penyakit autoimun lagi, seperti sistemik lupus, ya, erythematosus SLE. Terus serum sickness. Serum sickness ini karena kandungan obat, ya, biasanya karena vaksin. Ada juga yang paling sering tuh penisilin, cefalosporin, ya. Terus gejalanya kalau buat tipe 3 ini dia terkait dia ditentukan sama lokasi pengendapannya. Tadi kompleks imunnya itu mengendapnya di mana. Jadi bukan karena jenis antigennya. Kalau tipe 1 tipe 2 tipe 1 tadi itu kan karena jenis antigennya gitu ya. Misalkan makan kacang gatal, makan seafood sesak napas kayak gitu kan. Itu kan ditentukan sama jenis antigennya gitu. Sedangkan kalau tipe 3 ini dia tergantung lokasi mengendapnya di mana. Kalau mengendap di pembuluh darah ya jadi vaskulitis, mengendap di glomerulus ya jadi glomerulitis, mengendap di sendi-sendi ya jadi artritis gitu. Itis-itis itu pokoknya wis. Nah, ini ya contohnya SLE ya. SLE ini mungkin yang paling dekat ke bidang kita gitu ya karena bisa ada lesi intraoralnya yang bentuknya kayak gitu secara klinisnya kira-kira. Gitu. Kalau diagnosisnya ditentukan dari mana? Dari riwayatnya biasanya. Kalau tanda-tandanya ini dia dari serum sickness ya mungkin dia habis pakai obat tertentu. Biasanya tanda-tanda klinisnya itu ruam, radang sendi, demam. Ini triadnya serum sickness itu ini. Demam, ruam-ruam sama radang sendi. Kalau misalkan kan tadi kan tergantung tempat pengendapannya ya. Jadi kalau misalkan dia mengendapnya di ginjal, di glomerulus ya bisa terjadi proteinuria, di urinnya ada proteinnya gitu. Kalau buat SLE, gejalanya banyak ya teman-teman ya.
Tapi yang mungkin kita kelihatan itu secara general ini ya, fever with weight loss, terus kelelahan ya, secara muskuloskeletal mungkin pasiennya ada keluhan mialgia, atralgia, pegel-pegel, sakit semua badannya. Dan yang pasti SLE ini klinis khususnya ya, ini malar rash atau butterfly rash ini yang ada di pipi sini ya biasanya. Bentuknya kayak kupu-kupu disebutnya makanya butterfly rash gitu. Gitu, tipe 3 ini penunjangnya masih sama, pasti lewat pemeriksaan darah lengkap ya, IgG, IgM. Terus kalau tadi memang karena glomerulitis dia protein urin juga bisa. Dan kalau buat SLE khususnya ada tes sendiri namanya ANA-tes gitu. Penata laksanaannya gimana? Penata laksanaannya yang pasti menghilangkan penyebabnya dulu. Terus terapi simptomatik karena tadi keradangan ya, keradangannya ya dihilangkan dengan obat anti radang ya, antiinflamasi bisa pakai obat non steroid gitu. Pada kasus yang parah bisa dikasihkan kortikosteroid gitu. Terus tindak lanjutnya ya menghindari paparan alergen. Kalau sistemik lupus biasanya diobati berdasarkan simptomnya gitu. Cuman kita memang harus waspada kalau tipe 3 ini ada bentuk-bentuk berat. Kalau misalkan sudah disertai ketidakstabilan hemodinamik, ada gejala-gejala yang mengancam nyawa, atau kita ragu ini diagnosisnya apa, disarankan dirawat di rumah sakit dan juga rawat bersama gitu. Kita konsulkan ke yang lebih ahli gitu, bisa ke reumatologi, imunologi, terus yang bidang penyakit menular gitu harus dipertimbangkan juga. Gitu, tipe 3 sudah selesai, lanjut tipe 4, ini tipe terakhir ya teman-teman ya. Masih kuat ya. Sebelum masuk tipe 4, kita perlu review sedikit. Review lagi, review terus Kak. Gak apa-apa biar inget ya. Jadi yang kita pelajari di awal tadi kan respon imun ada dua ya, innate sama adaptif. Nah, adaptif tadi kan sel-selnya ada sel B, ada sel T gitu ya. Ini kita review sedikit tentang sel T. Jadi sel T ini dia diproduksi di bone marrow, terus dia migrasi dan maturasinya di timus. Makanya T ya, timus. Gitu. Nah, nanti dari prekursor atau nenek moyangnya sel T ini, dia akan diferensiasi jadi dua, CD8 sama CD4 ya. CD8, CD4. CD8 ini lokal banget ya, CD8 maksudnya. CD8 ini dia kalau teraktivasi dia jadi sel T yang sitotoksik. Gampangannya sel T sitotoksik ini dia serangan jarak dekat ya, menyerang sel yang dianggap berbahaya itu secara langsung gitu. Biasanya yang dihancurkan tuh ya sel-sel yang keganasan atau sel-sel yang terinfeksi virus gitu. Karena sel-sel ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, daripada kamu berbahaya buat yang lain, mending kamu mati gitu. Jadi menginduksi apoptosis gitu. Sedangkan kalau CD4 itu dia diferensiasinya di banyak ini ya. Tapi yang pasti dia jadinya TH. Jadi kita sempat bahas ya TH di awal, hanya itu helper. Ya, jadi dia nggak bisa kayak T sitotoksik yang bisa langsung menyerang gitu, dia nggak bisa. Dia bisanya membantu teman-teman sel-sel imun yang lain dengan ini, macam-macam ini. Banyak ya mekanismenya, mungkin nggak perlu saya bahas satu-satu. Intinya dia ini, membantu lewat sitokin-sitokin, menginduksi ini, IgE gitu ya, menginduksi sel B untuk produksi IgE gitu. Nah, kenapa harus kita review dulu tadi sel B sama sel T? Karena tipe 4 ini satu-satunya hipersensitivitas yang cell mediated gitu. Dari awal tadi kan tipe 1 Ig kan, tipe 2 juga Ig, tipe 3 juga karena Ig. Tipe 4 ini karena sel gitu. Cell mediated ini kuncinya tipe 4 ya. Terus dia disebutnya delayed type hypersensitivity. Kenapa delayed? Jadi ini tuh di literatur ada yang bilang baru mulai 12 sampai 48 jam, ada yang bilang 24 sampai 72 jam setelah terpapar gitu. Misalkan minum obatnya sekarang, gatal-gatalnya baru besok. Nah, ini tipe 4 wis fix. Jadi dia memicu reaksi inflamasi karena antigennya itu intrasel.
ya, intrasel. Dan pada kondisi tertentu itu sel-sel lain kayak sel-sel imun lain kayak monosit, eosinofil, neutrofil itu bisa terlibat juga. Tapi main aktornya ya, karakter utamanya itu sel B sama sel T. Sel T itu tadi. Nah, gitu. Ini cuma contoh aja. Dia kalau CD4 tadi kan jadi T helper ya. Jadi dia kalau ada sel-sel yang terinfeksi, jadi yang tak urak-urak ini sel-sel terinfeksi. Kalau ada sel-sel terinfeksi, karena dia judulnya TH, helper doang, dia nggak bisa langsung nyerang ke sel ini gitu. Dia bisanya adalah panggil-panggil. Dia melepaskan ini apa sitokin-sitokin gitu ya. Sitokin ini yang nanti mengundang teman-teman yang lain gitu, mengundang makrofag. Terus nanti sitokin yang lain lagi dia mengundang eosinofil, baru sitokin-sitokin ini yang bekerja untuk menghancurkan sel-sel yang berbahaya ini gitu. Makanya dia delayed karena nggak bisa langsung gitu. Jadi itu tadi yang CD4 ya, yang TH ya. Sekarang kita bahas yang CD8. Nah, kalau CD8 ini kan tadi dia memang menyerang jarak dekat ya, dia bisa langsung gitu. Yang dimaksud tadi ada antigen intrasel, itu adalah ini. Kalau tadi kan antigennya kan semua di luar sel kan ya, tipe 1, 2, 3 itu kan antigennya di luar semua. Paling ya cuma nempel di permukaan sel kayak gitu. Nah ini tuh adalah hipersensitivitas yang terjadi ketika antigennya itu ada di dalam. Kayak gini contohnya, ini ada virus di dalam sel ini. Sel ini sudah tidak bisa diselamatkan karena di dalamnya ada virus. Akhirnya CD8 atau sel T sitotoksik ini tadi, dia langsung tembak jarak dekat ke sel-sel yang terinfeksi ini. Mekanismenya ada 3 ini. Ada intrinsik, ekstrinsik, sama melalui pelepasan sitokin gitu. Kalau yang intrinsik sama ekstrinsik ini langsung ya dideketin, langsung dihancurkan pada saat itu juga gitu. Sedangkan kalau yang sitokin ini, dia sel T-nya melepaskan sitokin, terus ngundang makrofag, kayak hampir sama kayak T helper tadi. Dia makrofagnya yang membantu menghancurkan atau menginduksi apoptosis dari sel yang udah kemasukan virus ini. Gitu. Nah, ini ya tipenya, mungkin ini kayak cuman detailing aja secara klinisnya. Kalau hipersensitivitas tipe 4 itu ada yang mengklasifikasikan lagi sebenarnya jadi 4A, B, C, D gitu ya. Tapi intinya semuanya kan cell mediated ya ini. TH1, TH2, cytotoxic T, sama T cell gitu ya. Pokoknya ini semuanya karena sel T. Contohnya klinisnya ini. Maculopapular exanthems ya, DRESS syndrome, persisten asma gitu. Terus yang mungkin teman-teman pernah dengar ini ya, Steven Johnson, ini toxic epidermal necrolysis ya, temannya Steven Johnson juga sama. Itu karena tipe 4 gitu. Nah, terus tipe 4 ini, tadi kan antigennya ada di dalam ya. Contohnya antigennya apa aja, macam-macam gitu. Bisa virus, bisa bakteri, ya ini virus, bakteri, fungi, bisa macam-macam. Ini mungkin nanti bisa dibaca lagi. Antigennya bisa macam-macam gitu. Nah, ini si hipersensitivitas tipe 4 ini mekanismenya dimanfaatkan juga. Ini fun fact saja ya, nice to know, dimanfaatkan juga buat tes TB. Jadi tuberkulin skin test itu dipakai juga untuk mendeteksi TB gitu. Gitu. Kalau di kedokteran gigi mungkin munculnya bisa sebagai ini ya, teman-teman. Melanotik makula karena restoratif materials. Jadi mungkin di depan ini ada protesa ya yang dia menyebabkan alergi gitu, menyebabkan hipersensitivitas. Jangka panjangnya terbentuk ini makula ya. Terus juga lichenoid ya, reaksi lichenoid ini karena ini ada amalgam ini akhirnya di mukosa bukalnya dia terbentuklah si reaksi lichenoid ini gitu. Ini contohnya tipe 4 kalau di kedokteran gigi. Gitu.
Nah, sudah selesai ya tipe 1 sampai 4 ya. Review dikit, kita review sedikit perbedaannya tipe 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin dari selnya dulu. Kalau tipe 1 dia tadi ada sel mast yang berperan ya teman-teman ya. Sedangkan tipe 2 itu tadi ada sel gabut ya, sel nganggur, sel apapun dia bisa. Kalau tipe 3 ini dia nggak ada selnya karena dia di pembuluh darah, antigennya bebas, IG-nya juga IG yang berenang-renang bebas. Sedangkan kalau tipe 4 itu tadi dia ya karena perbedaannya major perbedaannya adalah karena dia cell mediated itu tadi gitu. Terus kalau tipe 1 ini antigennya kan di luar ya. Tipe 2 juga antigennya nempel di permukaan sel. Kalau tipe 3 itu tadi dia antigen bebas di dalam pembuluh-pembuluh, salah satunya pembuluh darah. Kalau tipe 4 antigennya di dalamnya sel gitu. Ya ini ya tipe 1 tadi kan dia ada IgE, IgE-nya nempel di sel mast, didatengin antigen gitu kan ya. Kalau tipe 2 dia antigennya memang nempel di permukaan sel. Nah, tipe 1 dia degranulasi ya, sel mastnya degranulasi, melepaskan mediator inflamasi, akhirnya dia terjadi reaksi hipersensitivitas. Kalau tipe 2 ditempelin sama IgG atau IgM. Terus kalau tipe 3 itu dia membentuk agregat atau endapan kompleks imun, sedangkan tipe 4 itu dia cell mediated hypersensitivity ya. Jadi sel T yang menyerang langsung jarak dekat. Gitu. Jadi ini ya perbedaannya 1 sampai 3 ini antibody mediated, sedangkan yang sel ya yang tipe 4 itu satu-satunya yang cell mediated gitu. Nah, ini tabelnya ya. Ini mungkin perbedaan secara apa ya? Singkatnya tuh kayak gini dari yang sudah kita bahas dari awal tadi. Review sedikit tipe 1 karena IgE ya. Antigennya itu nempel di permukaan sel mast. Kalau tipe 2 itu IgG atau IgM juga bisa. Itu dia antigennya nempel di permukaan selnya gitu ya, mengundang fagosit, mengundang NK gitu ya. Kalau tipe 3 itu yang tadi soluble. Jadi antigen bebas, antigen antigen yang gabut di pembuluh darah itu. Terus tipe 4 itu tadi ada yang sel, pokoknya semuanya pasti sel. Bisa karena sel T yang T helper atau yang sitotoksik gitu. Sudah selesai akhirnya materi kita pada pagi hari ini, teman-teman. Gimana? Sudah mulai pusing atau masih kuat? Gimana? Ini langsung tanya jawab atau gimana teman-teman? Atau terlalu bingung untuk bertanya? Soalnya banyak. Wah, menarik sekali ya tadi untuk penjelasan dari Kak Niar. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand atau langsung off unmute. Kayaknya masih mencerna ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Wah, ternyata banyak banget ya Kak untuk jenis hipersensitif tadi ya Kak ya. Sangat jelas banget tadi untuk penjelasan dari Kak Niar. Ya, udah banyak banget. Ini Kak, dari Kak Farel. Boleh langsung ditanyakan aja, Kak. Silahkan Kak Farel.
Selamat pagi, terima kasih Kak Niar atas materinya, bagus sekali ya Kak. Saya mau nanya Kak, kalau ini kan tadi dijelaskannya hipersensitivitas kan rata-rata dilihat dari selnya ya, maksudnya harus dilakukan apa itu namanya pemeriksaan penunjang. Nah kalau untuk mahasiswa koas dan untuk dokter gigi yang praktek, untuk mengenalinya itu bagaimana maksudnya sistem rujukannya dan untuk pemberian seperti steroid itu apakah masuk dalam kompetensi kita atau untuk harus dirujuk seperti itu? Terima kasih, Kak. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Kak Farel pertanyaannya. Ya, ini boleh langsung dijawab dulu. Ya, mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain dijawab dulu ya. Ya, silakan Kak. Ya, mungkin kalau kita sebagai GP atau mungkin teman-teman yang masih koas ya, eh, sebelum penunjang kan ya pasti ya namanya aja penunjang ya itu untuk menunjang kita dalam menegakkan diagnosis ketika kita ada keraguan gitu kan berarti. Cuman yang pasti itu dari riwayatnya dulu dan dari klinisnya juga. Jadi riwayat itu dalam arti emang kita tuh harus rajin-rajin anamnesis gitu. Kadang-kadang kan kelewat ya nanyain alergi gitu, terus tiba-tiba kita ngeresepin apa ternyata pasiennya nggak cocok kayak gitu. Ini sekalian mungkin materi ini tuh harapannya bisa meningkatkan awareness kita juga ya, termasuk saya sendiri juga supaya nggak lupa gitu nanya pasiennya ada alergi obat atau enggak kayak gitu. Cuman kalau misalkan ditemukan di eh, praktekan sehari-hari gitu ya, misalkan ada kondisi lesi rongga mulut yang kita curigai itu dia karena reaksi hipersensitivitas gitu ya. Sebenarnya kita itu boleh memberikan terapi gitu ya. Memberikan terapi itu tapi memang terbatas gitu. Kayak misalkan memberikan kortikosteroid itu sebenarnya kan boleh ya sebagai GP gitu. Cuman kembali lagi kita harus follow up dulu pasiennya. Jadi biasanya itu yang disarankan itu 3 sampai 7 hari ya setelah misalkan kita resepkan kortikosteroid 3 sampai 7 hari itu harus kita follow up lagi gitu. Apakah lesinya itu berkurang, mereda atau enggak keluhan-keluhannya. Nah, kalau misalkan dari situ belum reda, memang protokolnya ya kita rujuk ke sejawat yang spesialis ya, terutama penyakit mulut gitu. Gitu sih, karena ya dokter-dokter penyakit mulut yang memang lebih mumpuni ilmunya gitu untuk menangani kasus-kasus seperti ini gitu. Cuma sebagai GP boleh memberikan kortikosteroid gitu. Cuman kembali lagi tadi kan sempat disinggung juga ya kalau ada kasus yang sekiranya berat, mengancam nyawa kayak gitu ya pasti harus langsung kita rujuk lagi, nggak boleh ditunda-tunda gitu. Gitu sih Kak Farel mungkin. Apakah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih banyak Kak Niar. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand. Ayo teman-teman yang lain, mungkin ada yang belum paham atau yang mau ditanyakan. Gak apa-apa langsung tanya aja. Gak usah malu-malu. Atau kalau malu bisa ketik di chat. Iya, kita sharing ya teman-teman di sini Iya. ya. Maksudnya sama-sama belajar lah ya. Saya juga masih belajar. Belajar bareng lah di sini. Review tentang hipersensitivitas gitu.
Atau mungkin Kak Aulia sama Kak Teresia mungkin pernah ketemu pasien-pasien yang gini waktu koas atau belum pernah? Sepertinya belum pernah sih, Kak. Belum pernah ya. Iya, soalnya kayaknya masuk kasus yang jarang terjadi ya, Kak, ya, kalau Iya sih, memang memang jarang ya. Oke nih, waktunya tinggal 1 menit lagi nih, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, terus mungkin nanti ada pertanyaan susulan, mungkin bisa hubungin kita ya di sosial medianya kita yang tadi udah kita share itu, bisa di Instagram atau di chat kita. Oke, ini nggak ada yang bertanya ya. Kalau gitu kita akhiri ya untuk acara free class hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Niar yang udah mau bagi ilmunya buat hari ini. Kita jadi tambah informasi lebih banyak mengenai hipersensitivitas. Semoga untuk ilmu yang udah Kak Niar share ini dapat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-harinya. Oke. Amin, amin. Ya, Terima kasih banyak terima ya kasih. teman-teman yang Ya, sudah join. Mohon maaf iya, kalau masih banyak kurang-kurangnya. ya. Semoga nanti kita ketemu lagi ya. Ya. Terima kasih banyak, Kak. Terima Oke. kasih Kak Nia. Terima Ya, kasih semua Oke. peserta. terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ya. Sampai Ya, jumpa lagi di sampai minggu jumpa lagi depan. di